Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar? Kembali lagi dengan saya Abisanara dari Coding Line Channel. Kali ini kita akan melanjutkan lagi serial aplikasi web sekolah episode yang ke-21. Sebelumnya kita sudah melayout halaman mata pelajaran dan juga membuat skrip proses datanya ya. Apakah itu menyimpan data pelajaran, menghapus, mengubah, dan juga menampilkannya. Dan di video ini kita akan belajar membuat fitur searching dan pagination buatan kita sendiri. Walaupun sebelumnya kita sudah belajar menggunakan data table ya untuk menanganinya, tapi sebagai developer atau calon developer, sebaiknya kita juga tahu teman-teman bagaimana cara pembuatannya. Soalnya banyak teknik yang bisa kita pelajari di sini, seperti melakukan pencarian ke database, manipulasi query, membatasi jumlah data yang ingin ditampilkan, dan juga yang lainnya. Yang di video-video sebelumnya kita belum pelajari semua itu ya. Tapi sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-temannya ya, supaya channel kita semakin berkembang. Sekarang kita buka aja XAMPP-nya. Tekan tombol start pada Apache dan MySQL. Lalu kita minimize. Sekarang kita masukin alamat web kita, localhost sekolah. Masukin username-nya admin, password-nya admin. Kita ke mata pelajaran. Ini teman-teman, mata pelajaran di data saya ini udah saya tambahin ya, jadi 11 ya. Jadi teman-teman silakan disamain aja dulu ya, biar seragam. Kalau sudah, sebelum kita ke pagination, kita benerin dulu video kita yang kemarin ya, soalnya ada yang ketinggalan ya teman-teman. Sekali ini nih, umum ya, kita klik update ya, update pelajaran. Dan di sini kan jurusannya umum ya teman-teman, sedangkan di sini tampil kimia analis. Misalnya kan di sini jurusannya umum, di sini juga umum mestinya, bukan kimia analis ya. Kemarin tadi ketinggalan. Jadi kita ke text editor. Ini ya, saya udah buka halaman pelajaran yang kemarin kita kerjain. Kita ke halaman edit pelajaran. Edit pelajaran kita ke jurusan ya. Nah ini teman-teman, kita selected yang ini belum dihapus, mestinya yang ini dihapus. Yang di selected itu yang di atas saja. Save ya. Sekarang coba kita balik lagi. Ya sekarang bisa nanti di sini berubah jadi umum teman-teman. Ya kan umum ini mestinya umum juga ya, yang langsung kepilih, bukan kimia analis. Kita back dulu. Nah sekarang ini coba klik lagi update. Nah udah bener ya, sini umum, sini umum. Kita coba yang lain. Misalkan ini industri. Ini kimia industri, ini kimia industri ya. Udah oke ya. Sekarang yang mau kita kerjain pertama itu kita membuat ini loh teman-teman, input box untuk pencarian data ya di data pelajaran ini ya. Kita ke text editor lagi, pelajaran. Di sini kita kasih tag div. Kita kasih kelasnya display flex. Kita tambahin lagi kelasnya justify content between ya. Lalu kita buka tag form.
actionnya kita kosongin aja, soal nanti diprosesnya di halaman ini juga. Metodenya di sini kita pakai get ya. Kita save dulu. Untuk isinya kita ke Bootstrap ya. Klik aja get Bootstrap 5.1 ya. Ini ketik aja di sini input group ya, pilih input group. Pilih ini aja ya, kita copy yang ini. Paste di sini ya. Save. Sekarang kita benerin. Sekarang placeholdernya kita ganti ya. Jadi keyword. Lalu area labelnya kita hapus aja, kita nggak pakai. Di sini kita kasih name. Name-nya cari. Sekarang span-nya kita ganti jadi button. Kelasnya kita ganti btn secondary. Type-nya submit. Lalu ID-nya kita ganti jadi button cari ya. btn cari. Isinya kita ganti juga. Kita ke font awesome ya. Ke icon. Ketik aja di sini search. Kita pilih yang free ya. Pilih ini ya. Kita copy. Paste di sini ya. Save. Sekarang coba kita cek ke browser. Refresh. Ada tampil ya. Ini untuk input box pencariannya ya. Kita ke text editor lagi. Di sini kita tambahin kelas kolom 4 ya. Save. Kita cek lagi. Nah, biar nggak terlalu lebar ya. Ini kita geser aja biar lebar. Sekarang kita ke text editor ya. Untuk pencarian data itu teman-teman, sebenarnya manipulasinya itu ada di SQL-nya ya teman, di query-nya. Jadi di sini kita tinggal tambahin kriteria lagi ya untuk pencariannya.
Misalkan kita mau cari di nama pelajaran ya. Di sini tinggal kita main kriteria ya. Select bintang from tabel pelajaran where pelajaran yang mau kita cari apa nih. Misalkan nama pelajarannya kimia industri. Save dulu ya. Jadi kalau kita mau cari data nama pelajaran yang namanya kimia industri, kita ngetikinnya sebenarnya di sini, kita di query-nya ya. Tinggal kita tambahin kriterianya aja. Where pelajaran sama dengan kimia industri. Sekarang coba kita refresh ya. Di sini tampil 4 ini ya. Kita refresh. Masalahnya teman-teman, kimia industri itu untuk jurusan ya. Kalau untuk pelajaran itu misalkan matematika ya, kita bedain lagi. Makanya dia tampilnya kosong nih. Soalnya kimia industri itu jurusan bukan pelajaran. Ini kita ganti. Jadi matematika. Save ya. Kita coba refresh lagi. Nah, tampil ya. Kita carikan matematika. Sekarang kita coba lagi, misalkan pelajarannya ganti jadi fisika. Save. Refresh lagi. Nah, tampil ya. Cuman sekarang kita pengen ngetikinnya bukan di sini ya teman-teman. Ini kan buat developer. Kalau buat user itu ngetiknya di sini ya. Jadi sekarang kita benerin lagi. Ini kita ganti jadi pakai variabel ya. $keyword. Ini ntar kita buat. Kita belum buat nih. Sekarang di sini kita buat variabelnya. $keyword sama dengan $_get cari. Ini diambil dari name input box pencarian kita ya teman-teman. Dari sini. Nah, supaya dia nggak error, kalau misalkan carinya ini nggak ada, kita kasih add ya di depannya ya. Save. Sekarang coba kita refresh lagi. Ini kosong soalnya kita belum ngetikin apa-apa di sini ya. Sekarang coba kita ketikin. Misalkan matematika. Tampil ke dia? Nah, tampil ya. Lalu kita coba lagi, misalkan fisika. Nah, tampil ya. Sekarang ini kan kosong nih. Coba kita klik di sini. Nah, kosong juga ya. Kita benerin nih. Soalnya kita pengennya kalau ini kosong, maka dia tampilin semua pelajaran ya. Jadi ini keywordnya kita benerin lagi. Kita buat kondisional. If kita pindahin sini ya. Jadi jika user ngetikin data yang mau dicari di input box pencarian, kalau ada kita ambil keywordnya ya. Ini kita cut, paste di sini. Kalau nggak ada, else. Kalau nggak ada, kita buat lagi variabel keywordnya kita buat kosong. Jadi kita buat variabel kosong di sini. Save ya. Sekarang kita coba lagi. Refresh. Coba kita ketikkan fisika ya. Nah, tampil ya. Cuman kalau kita misalkan ketikkan fisik, ini nggak mau dia. Atau misalkan sika misalkan, kamu juga dia nggak ada yang tampil. Soalnya
operator yang kita pakai itu operator sama dengan, teman-teman. Sini ya. Jadi kalau sama dengan ini dia harus sama persis. Nah, supaya dia bisa nyari walaupun nggak sama persis, kita ubah nih operatornya. Kita ganti pakai like. Terus di sininya kita kasih persen. Jadi walaupun nggak sama persis tetap tampil ya, teman-teman. Save, kita coba lagi. Sekarang kita refresh ya. Kita ke sini aja. Nah, sekarang udah tampil semua, teman-teman. Soalnya sekarang kita pakai operator like, bukan sama dengan lagi. Jadi walaupun di sini kosong, maka semuanya tetap tampil. Sekarang kita coba misalkan ketikkan fisika. Tampil ya. Sekarang coba misalkan ketikkan fisik aja. Tampil juga dia. Soalnya sekarang kita bisa cari walaupun nggak sama persis. Atau kita ketikkan misalkan matematika misalkan. Tapi awalnya kita buang MA-nya. Jadi begini aja. Tampil juga dia. Soalnya kita udah pakai operator like sama wildcard persen ya. Tapi sekarang kita ini baru bisa nyarinya di mata pelajaran aja, teman-teman. Kalau misalkan kita nyari berdasarkan jurusan, misalkan kita mau cari mata pelajaran yang jurusannya kimia industri. Misalkan kita ganti aja, jangan kimia industri. Misalkan umum misalkan. Dia kosong, teman-teman. Soalnya kita nyarinya cuma kriteria yang kita kasih cuma di mata pelajaran aja ya, sedangkan di jurusan sama guru belum. Jadi kita tambahin nih query kita. Di sini kita tambahin lagi. Sini kita pelajaran. Sini kita tambahin lagi or jurusan like. Kita copy aja. Pasti ya. Nah, jurusan udah ditambahin, sekarang satu lagi. Tambah lagi or guru like. Pasti lagi sini. Save ya. Sekarang coba kita cari. Sini lagi. Ambil semua ya, di sini kosong ya. Terus sekarang coba kita cari berdasarkan jurusan. Misalkan umum. Nah, tampil deh ya. Kita cari berdasarkan guru misalkan. Namanya misalkan Iwan. Nah, tampil juga. Ada 2 mata pelajaran berarti. Iwan yang ngajar 2 mata pelajaran ya. Sekarang kita cari mata pelajaran misalkan. Namanya misalkan mikrobiologi. Tampil ya. Nah, sekarang kita benerin lagi. Di sini kan keywordnya ini ya. Tiap kali kita ngetikin, habis kita ngetikin, misalkan kita ketik umum ya. Terus kita klik tombol cari, maka di sini keywordnya hilang, teman-teman. Soalnya tiap kali kita melakukan pencarian, maka halaman ini akan di-reload, teman-teman. Makanya di sini kosong lagi. Nah, saya pengennya walaupun di-reload, data keyword yang kita ketikin tadi itu dikirim ulang. Jadi di sini walaupun di-reload, habis kita ngetik tombol cari, dia nggak hilang, teman-teman. Caranya gini, kita ke text editor lagi. Sekarang di sini kita benerin lagi. Di sini kita buka tag PHP ya. Kita buat kondisional if add $_ kalau nggak di copy aja deh dari sini ya. Ya, push paste ya. Sekarang kita benerin. Ini kita rubah jadi cari.
Ini kita rubah juga jadi cari. Jadi kalau misalkan si user ngetikin kata pencarian, maka kita ambil kata pencariannya, terus kita taruh di variabel $cari ini ya. Kalau misalkan kosong, nggak ada pencarian, berarti kita buat variabel kosong. Lalu di sini kita tambahin, kita buat value-nya biar otomatis keisi ya. Kita buka tag PHP. Nah, variabel $carinya kita masukin di sini. Save ya. Sekarang coba kita cek browser. Kita refresh. Tampil semua ya. Kita ketikin misalkan di sini umum. Nah, nggak hilang dia kan? Dia dikirim ulang. Sekarang kita ganti misalkan fisika. Nah, nggak hilang ya. Jadi dia walaupun di reload, tapi kita tekan tombol cari ini, dia dikirim ulang lagi. Pencarian keyword yang kita ketikin di sini ya. Sekarang kita lanjutin lagi. Misalkan kita nyari data yang nggak ada teman-teman. Sekarang kita ngetik acak sini. Kita klik cari ya. Cari. Nah, di sini kan kosong ya teman-teman. Saya pengennya walaupun datanya kosong di sini, dia tampil nggak kosong begini. Dia di sini ada tulisan misalkan data yang ada cari tidak ada misalkan gitu ya. Nah, sekarang kita benar lagi text editornya. Ke sini. Nah, di sini kita buat conditional teman-teman. If MySQL 6 rows, kita ambil $query pelajaran besar dari 0. Jadi misalkan datanya ada, kita tampilin ya. Yang ini kita hapus, ini kita pindahin. Kita cut, taruh di sini ya. Sekarang di sini kita buka tag PHP. Else, jadi ini buat yang kalau datanya nggak ada ya. Sini kita buat lagi tr, kita buat td, sini kita kasih call span, spannya 5 ya. Kita kasih line center, sini kita kasih isinya tidak ada data ya. Save ya. Sekarang coba kita tampilin ke browser ya. Kita cek. Kita refresh lagi. Kita ketikin yang ada dulu ya. Misalkan kita ketikin di sini matematika. Tampil ya. Sekarang kita cari yang nggak ada. Kita acak aja. Nah, tampilnya begini. Jadi walaupun kosong, dia nggak kosong ya. Biar enak lihatnya ya. Misalkan ada, tekin umum, tampil ya. Untuk pencarian kayaknya beres ya. Untuk searchingnya beres. Sekarang kita mulai pagination ya. Text editor lagi. Untuk pagination itu sebenarnya ada 2 parameter yang mesti kita masukin teman-teman. Yang pertama limit. Limit itu untuk nentuin jumlah data yang mau kita tampilin per halamannya. Apa 3, apa 5, atau 10 gitu kan. Yang kedua itu offset. Offset itu untuk nentuin data yang pertama kali ditampilin ya. Data nomor satunya ya. Kita satu-satu kerjanya. Sekarang kita buat yang limit dulu. Limit di sini kita tentuin per halamannya mau kita buat berapa data ya. Kita buat 5 di sini. Limit 5 ya. Save.
Sekarang coba kita refresh lagi. Ini mesinnya tampil di sini 5 teman-teman. Kalau tadi kan sebenarnya datanya 11 ya. Kan semua datanya 11. Sekarang ini kalau kita klik di sini bisa tampilnya 5. Nah, cuma 5 ya. Yang sisanya nggak ditampilin. Soalnya kita tadi tentuin per halaman cuma 5. Cuman kita pengennya di sini fleksibel ya. Kalau gini kan statis dia. Kita pakai variabel. Di sini kita ganti. Jadi $page. Nanti ini kita buat variabelnya. Kita belum buat nih. Kita taruh di sini aja. $page sama dengan 5 ya. Save ya. Sekarang kita coba lagi, ada error enggak? Enggak ada ya. Sekarang kita benerin, kita tambahin offsetnya ya. Untuk nentuin data yang ditampilin di nomor satunya ya. Sini ya. Ini metode kita buat sekarang offset. Nah, untuk hitung offset ini dia seperti indeks teman-teman. Dia dimulai dari 0. Jadi misal kita tulis di sini 0, maka yang ditampil dari data pertama ya. Kita save. Sama dia, soalnya ini yang tampilin data pertama ya. Untuk halaman keduanya berarti 0 ditambah 5 teman-teman. Jadi kita ganti 5. Save lagi. Ini misalnya berubah nih ke data selanjutnya. Kita refresh. Nah, berubah ya. Cuman ini kita mesti buatnya dinamis, nggak statis ya. Jadi kita rubah lagi. Ini kita buat 0 aja dulu. Save ya. Sekarang kita ke Bootstrap dulu untuk nampilin ininya, pagination-nya. Untuk tampilin pagination-nya. Klik di sini pagination. Ini ya. Kita pakai yang ini aja ya. Di copy. Kita taruh di sini ya, di buat table. Paste ya. Save. Sekarang kita coba cek lagi tampilannya ya. Kita refresh. Nah, tampil dia ya. Cuma kita rubah nih, saya pengen ini di tengah posisinya, bukan di pinggir ya. Ini kita tambahin kelas justify content center biar di tengah ya. Refresh. Nah, di tengah ya. Sekarang kita perlu ngebuat query dulu teman-teman untuk ngitung jumlah datanya. Baru di situ kita buat lagi, di situ kita bisa tahu berapa jumlah halaman yang ditampilin, yang diperluin ya. Kita ke text editor. Sini ya. Kita buat variabel query jumlah data sama dengan isinya itu kita copy dari sini teman-teman sampai sini, limit sama offsetnya nggak usah ya. Kalau copy sampai sini aja, ntar kita hapus aja. Paste ya. Limit sama offsetnya kita hapus. So kita cuma mau ngambil datanya aja. Sekarang kita hitung jumlah datanya. Dolar, kita buat variabel dulu. Jumlah data sama dengan MySQL 6 rows. Dolar query jumlah data.
Sekarang baru kita bisa hitung berapa jumlah halamannya. Kita buat variabel lagi untuk jumlah halaman, $pages sama dengan jumlah halaman itu jumlah data dibagi jumlah halaman ya, jumlah data per halaman ya. Ini teman-teman. Jadi jumlah halaman itu, berapa halaman yang diperlukan itu sama dengan jumlah datanya dibagi jumlah data per halaman. Jadi misalkan data kita kan 11 tuh. Kita tentuinnya per halamannya 5. Jadi 11 dibagi 5. Cuma 11 dibagi 5 itu kan hasilnya kan pecahan ya teman-teman. Nggak bulat. Sedangkan halaman itu kan nggak ada yang pecahan ya, bulat ya. Kalau 11 dibagi 5 kan 2,2. Jadi mesin jadinya 3 halaman ya. Jadi di sini kita pakai fungsi untuk ngebulatinnya, ngebulatin ke atas. Sini pakai namanya fungsi PHP cell ya. Nah ini kita masukin sini ya, save. Sekarang kita benerin pagination kita. Soalnya ini perlu dibenerin lagi, dimanipulasi lagi ya. Di sini kita buat looping ya. Kita buka tag PHP dulu. Kita pakai for. Ini kita ganti jadi halaman ya, halnya sama dengan satu ya. Lalu nilai ini satu ini halaman nilai terkecilnya ya. Nilai tertingginya halaman sama dengan halaman lebih kecil sama dengan dari $pages. $pages ini jumlah halamannya ya. Kita hapus. Jumlah halaman plus ya. Di sini kita buat kondisional if $halaman sama dengan $halaman aktif ya. Ini belum kita buat ya variabelnya, ntar kita buat teman-teman. Jadi kalau halaman itu adalah halaman aktif, maka ntar kita bootstrapnya itu tampilannya itu kita buat bold ya, semacam disorot itu ya. Buat beda antara yang aktif dan tidak aktif ya. Ini kita tutup dulu. Sini ini ya. Sekarang yang bawah ini kita copy aja, copy terus ini. Sekarang kita benerin lagi yang di sini. Kelasnya kalau ini yang aktif ya, jadi kalau halaman aktif kita tambahin kelas itu, tambahin kelas aktif ya, biar dia disorot. Lalu tag A nya kita benar juga, untuk href-nya kita rubah ke halaman kita sekarang, lalu kita tambahin parameter ya, parameter hal sama dengan, kita buka tag PHP $hal lagi, tambahin sama carinya ya. Kalau misalkan si user ngetikin pencariannya, pakai itu berdasarkan jurusan, nama pelajaran ataupun guru ya, sama dengan kita copy dari sini. Ini kita hapus, kita ganti jadi keyword ya. Sininya kita hapus, kita copy dari sini hal.
Save ya. Sekarang kita benerin lagi. Kita buka TKP lagi. Ini untuk else-nya ya. Kalau misalkan bukan halaman aktif ya. Kita push. Ini kita copy aja. Kita paste sini. Nah, kasus aktifnya kita hapus. Jadi kalau yang nggak bukan halaman aktif nggak usah disorot ya. Save ya. Sekarang yang ini kita hapus, kita nggak perlu yang ini. Save ya. Sekarang kita ke atas dulu untuk membuat variabel halaman aktif ya. Kita kan belum buat. Sini ya. Kita buat kondisional if set $_ get hal ya, halamannya ya. $halaman aktif sama dengan copy ini ya. Else-nya kita copy ini aja. Itu kita buat satu ya. Halaman pertama kan satu ya. Save dulu. Sekarang kita buat lagi variabel untuk offset ya. Variabel untuk offset. Kita pindahin posisinya bukan di sini. Sini kita buat lagi $start. Ini untuk offset teman-teman. Penentuin offsetnya sama dengan $page, ini jumlah data per halaman ya, dikali $halaman aktifnya. Jadi data per halaman dikali halaman aktifnya ya, 1 apa 2 ya. Lalu kita kurangin lagi sama jumlah data per halamannya. Save ya. Sekarang kita tampilkan ke browser ya. Benar nggak tampilannya? Kita refresh dulu ya. Nah, jumlah data per halamannya 5 ya. Sekarang coba kita cek udah aktif belum nih ya. Sekarang kita ke halaman 2. Ini misalnya berubah nih misalnya ya. Misalnya lanjutannya nih. Oh, masih belum benar, misalnya yang salah nih. Cek lagi. Masih belum benar ya. Kita benar lagi. Kita tinggal ya teman-teman. Ini misalnya belum kita rubah nih. Ini kita ganti jadi $start yang tadi kita buat ya. Save ya. Sekarang kita coba lagi. Sekarang coba kita klik di sini ya. Misalnya berubah nih ke halaman 2 ya. Ini halaman 1. Nah, berubah ya. Halaman 3-nya kan 11 data ya. Berarti halaman 3-nya berarti cuma 1 data nih teman-teman. Nah, ada berubah ya. Halaman 2, halaman 1. Udah jalan ya berarti page ini kita ya. Halaman satunya. Nah, ini ya, halaman 1 ya. Cuman masalahnya nomornya nggak berubah nih. Biasanya kan nomornya berubah ya. 5 kan. Kalau 2 biasanya 6 ya. 6, 7, 8, 9, 10. Ini masih pengulangan ya. Jadi kita benar lagi nomornya.
nomornya di sini kita benerin, kita rubah ya, bukan 1 ya, tapi kita pakai $start plus 1. Ini teman-teman. Coba lagi sini 2, halaman 2 ya. Nah, berubah ya. 6, 7, 8, 9, 10. Nomor 3-nya isi 11 ya. Nah, udah bener ya. 1, 2, 3-nya ya. Tapi di sini kita berarti udah jalan nih. Cuman ini belum jalan nih. Preview sama next-nya ya. Kalau kita klik di sini, nggak ngapa-ngapain dia. Soalnya belum kita benerin. Ini juga sama. Sekarang kita benar lagi. Preview sama next-nya ya. Di sini kita buka tag PHP. If ini ya. $halaman aktif lebih besar dari 1, kita tampilin ya previews ini ya. Begini aja. Tutup di sini. Kita hapus. Tutupnya kita taruh sini. Save ya. Sekarang kita benerin href-nya. Href-nya kita copy dari sini aja. Copy dari sini ya. Nah, di sini kita rubah. Halaman aktif di sini. Aktif -1. Save ya. Sekarang coba kita cek ke browser ya. Sini. Nah, kalau dia posnya di halaman ke-1 hilang nih teman-teman, nggak ditampilin. Sekarang coba kita ke halaman kedua. Nah, tampil dia ya. Halaman 3. Nah, tampil dia. Kalau halaman 1 nggak tampil. Sekarang kita coba klik di sini ya. Misalnya geser ya dari 3 ke 2 ya. Nah, bener ya pindah ya. Ke 1. Nah, pindah juga. Sekarang kalau posisi halaman aktif 1 dia hilang. Sekarang preview sudah beres. Sekarang kita ke next ya. Tombol next. Kita benerin juga. Ya, sekarang kita benerin yang di sini. Ini kita copy aja dari sini. Sini ya. Copy. Taruh sini. Di sini kita buatnya if jika halaman aktif lebih kecil dari jumlah halaman ya. Jika lebih kecil dari jumlah halaman, maka ditampilin tombol next-nya ya. Kalau enggak, kalau sama pas dengan jumlah halaman dia disembunyiin ya. Enggak ditampilin. Kita taruh tutupnya di bawah sini ya. Kita buka tag PHP di sini. Terus kita taruh tutupnya ya. Save. Sekarang hrefnya kita benerin. Untuk hrefnya kita copy aja. Sini ya. Copy. Pas di sini ya. Ini kalau href ini bukan di halaman aktif, bukan dikurang 1 tapi tambah 1 ya. Save teman-teman. Sekarang coba kita cek lagi ya. Di sini. Sekarang kita ke halaman 2. Halaman 3. Nah, hilang deh ya.
Kalau kita halaman aksesnya di 3, dia hilang nextnya, soalnya kan nggak ada lagi, soalnya jumlah halaman kan 3 ya. Kita kedua, tampil ya, halaman 1, tampil. Sekarang kita geser pakai ini, misalnya dengan geser ya, kedua ya, geser ya, 2, 3 ya. Sekarang coba kita cek pakai pencarian. Sekarang kan kita ketik di sini umum. Nah, datanya kan cuma 3 kan, berarti yang tampil cuma satu halaman ya. Kalau misalkan ketik di sini kimia misalkan, ini tampil 2 halaman ya, kimia ini ya. Kita ketik ke sini 2, nah, halaman 2 ya. Kita balik lagi halaman 1 ya, sekali lagi. Nah, oke ya, searching penjelasan kita ya. Sekarang saya pengen nampilin jumlah datanya teman-teman. Sini kan kita kan nggak tahu jumlah datanya berapa. Misalkan kita ke sini lagi. Nah, jumlah halamannya 3, cuma jumlah datanya kita kan nggak tahu ya, apa 11, apa 13 ya. Saya pengen tampilin di sini jumlah datanya. Kita ke text editor lagi. Nah, kita taruh bawah sini ya. Kita buka tag div, kita kasih kelas kolom 4. Lalu kita kasih kelas lagi text n, biar dia posisinya ke rata kanan ya. Di sini kita kasih label. Fornya kita hapus saja. Kita kasih kelas kolom 8 ya. Kasih kelas lagi call form label. Kasih kelas lagi di sini text n. Isinya kita kasih jumlah data PHP echo dolar jumlah data ya. Save ya. Sekarang kita coba cek tampil ke dia. Sini. Nah, error ya teman-teman ya. Tadi ya ada di line 128. Oh, jadi gini teman-teman. Pembacaan script itu kan dari atas ke bawah, dari kiri ke kanan ya. Nah, dolar jumlah data ini adanya di sini teman-teman. Nah, di sini ya. Jadi waktu di atas begitu dibaca, dia belum ada datanya, soalnya datanya ada di bawah dia ya. Jadi ini mesti kita pindahin ke atas ya teman-teman. Di sini sampai sini ya. Kita cut teman-teman. Kita pindahin ke atas. Sini ya. Kita buka tag PHP dulu. Paste sini ya. Save. Sekarang coba kita cek lagi. Nah, ada tampil ya. Jumlah datanya 11. Sekarang misalkan halaman 2, 3. Oke ya, sekarang kita coba misalkan ketik kimia. Berapa jumlah datanya? Nah, 8 benar ya. Ketik halaman 2. Benar 8. Misalkan kita ketiknya kimia industri. Data 4 ya. Datanya 4 kan. Sini halamannya cuma 1 ya. Kayaknya udah oke teman-teman ya. Searching pagination ya, pagination kita ya. Jadi ini teman-teman, kita udah berhasil membuat fitur pencarian dan pagination kreasi kita ya. Walaupun tidak sama persis dengan data table, tapi secara garis besar seperti inilah cara pembuatannya.
Mudah-mudahan video ini bermanfaat, dan mudah-mudahan punya teman-teman juga pada jalan ya. Kalau ada yang error atau tampilannya nggak benar, coba diulang-ulang videonya. Kalau masih belum ketemu juga, silahkan tulis di kolom komentar, atau buat diskusi di grup Telegram Coding Line ya. Untuk linknya ada di deskripsi video ini, nanti kita bahas. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya insya Allah di Coding Line.